Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kemudian populasi dan sampel. Jadi sesudah pendekatan dan jenis penelitian, kemudian sesudah populasi dan sampel, ada yang namanya teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, ya. Langkah pokok dalam penelitian. Mengapa? Karena memang tujuan utama penelitian itu adalah untuk mendapatkan data. Ya. Jadi ketika kita membuat teknik pengumpulan data, usahakan teknik pengumpulan data itu benar-benar tepat. Teknik pengumpulan data yang kita gunakan itu benar-benar tepat untuk mengumpulkan data. Makanya dikatakan bahwa teknik pengumpulan data ini adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Nah, kemudian kalau kita tidak menggunakan atau tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti itu tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan apa saja atau bagaimana teknik pengumpulan data itu, kita lihat dulu apa sebenarnya data. Ya, data itu adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kan dalam setiap penelitian itu kan ada yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita harus cari jawabannya. Jawaban dari rumusan masalah itulah data-datanya. Ya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, kita harus mencari datanya. Baru kita bisa memberikan jawaban atau kita bisa menjawab rumusan masalah. Kemarin saya sudah tugaskan kalian untuk menentukan rumusan masalah apa dalam sebuah penelitian. Nah, rumusan masalah dalam sebuah penelitian yang sudah kalian tentukan, itu harus kalian cari datanya. Ya, harus kalian cari datanya supaya kita bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Kalau data tidak ada, kita tidak bisa memberikan jawaban dari rumusan masalah itu. Maka data merupakan hal yang pokok dalam penelitian. Dan teknik atau cara mengumpulkannya juga merupakan hal yang paling penting. Salah cara, datanya pun juga akan salah. Maka teknik pengumpulan data itu harus benar-benar teliti kita buat. Oke, jadi data itu apa? Data itu adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kemudian data penelitian boleh bersumber dari mana saja. Bisa dia bersumber dari buku, bisa juga bersumber dari sumber data yang berupa manusia, tergantung pada rumusan masalahnya bagaimana. Jadi memang rumusan masalah ini adalah ruhnya penelitian. Nah, itu. Jadi data penelitian itu bisa berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data tertentu. Nah, kita lihat contoh. Misalnya, kita ingin meneliti tentang
bagaimanakah penggambaran nilai-nilai budaya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan diri sendiri dalam novel Tentera Atom karya Taib Loh Angin. Umpamanya rumusan masalahnya ini. Jadi bagaimana datanya? Data yang bagaimana yang harus kita temukan kalau rumusan masalahnya seperti ini? Maka data yang harus kita temukan jika rumusan masalahnya seperti itu adalah kata, kalimat, dialog yang mengandung nilai-nilai budaya yang berupa hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Jadi datanya yaitu dia berupa kata, kalimat, dialog yang mengandung nilai-nilai budaya. Jangan kalian ambil kata, kalimat, dialog yang mengandung nilai-nilai keagamaan, tidak nyambung dia. Karena rumusan masalahnya adalah nilai-nilai, kita mencari nilai-nilai budaya di dalam novel tersebut. Maka cari nilai-nilai budayanya. Data yang kita butuhkan adalah nilai-nilai budaya. Atau kita lihat contoh lain. Umpamanya rumusan masalahnya ini, bagaimanakah ketidaktepatan fungsiolek oleh mahasiswa terhadap dosennya melalui aplikasi pesan instan? Ya, WhatsApp, mungkin SMS, atau Line. Ya. Maka bagaimana datanya? Kita lihat datanya ya seperti ini. Ini dia datanya, kata, kalimat, dialog yang mengandung fungsiolek. Di mana? Di dalam aplikasi pesan instan. Jadi itu ya. Jadi data ada hubungan dengan rumusan masalah. Makanya saya mengatakan rumusan masalah itu adalah ruhnya penelitian. Kalau tidak ada rumusan masalah, ya kita mau melihat apa kan? Jadi yang menjadi ruh dalam penelitian adalah rumusan masalah, bukan judul. Maka ketika kalian nanti misalnya ingin mengonsultasikan penelitian ke dosen pembimbing akademik ya, atau dosen wali, bawa rumusan masalahnya, bukan judulnya. Mengapa? Karena rumusan masalah itulah yang nanti akan menentukan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian yang akan kita pilih, bagaimana populasi dan sampelnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana analisis datanya, bagaimana instrumen penelitiannya, bagaimana teknik penyajian hasil analisis data. Itu semuanya bermuara pada rumusan masalah. Nah, itu ya. Jadi data itu merupakan hal yang pokok. Dan rumusan masalah itu adalah ruhnya sebuah penelitian. Jadi saya ulangi lagi bahwa ketika kita ingin meneliti ketidaktepatan fungsiolek oleh mahasiswa, fungsiolek ini kan berarti sebuah tuturan dalam bentuk pesan instan yang dikirimkan melalui WhatsApp mungkin ya, WhatsApp, Line, kalau dulu ada BBM namanya, atau Telegram. Nah, tapi dia berupa kata, kalimat, atau dialog yang mengandung fungsiolek. Nah, saya tidak jelaskan lagi ya fungsiolek, silakan dibuka kembali buku sosiolinguistik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalnya kita ingin meneliti idiom dalam bahasa Devayan. Kita ingin meneliti tentang idiom dalam bahasa Devayan. Maka datanya apa? Datanya ya idiom. Datanya idiom dalam bahasa Devayan. Jangan nanti misalnya kalian meneliti tentang idiom dalam sebuah bahasa, tapi datanya itu adalah kata majemuk. Atau datanya itu adalah frase. Tidak nyambung dia. Nah, maka kalau kita teliti tentang idiom, maka pilih juga idiom. Datanya juga bentuk idiom. Idiom apakah dia dalam bentuk
baris per baris. Jadi intinya adalah idiom yang diambil. Mengapa? Karena rumusan masalahnya atau kita meneliti tentang idiom dalam bahasa Nevayan. Ya tentu idiom dalam bahasa Nevayan, bukan dalam bahasa yang lain. Nah, begitu ya. Kita lihat berikutnya, jenis-jenis data. Nah, data ini ada banyak sekali jenisnya. Bisa kita lihat dari segi sumbernya. Kalau dari sumbernya nanti ada primer, sekunder. Kemudian bisa kita lihat dari segi sifatnya. Ada kualitatif, kuantitatif. Lalu bisa kita lihat dari segi cara mendapatkannya. Ada diskrit, ada kontinum. Lalu bisa kita lihat berdasarkan skala pengukurannya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini jenis-jenis data. Jadi bagaimana bisa memunculkan berbagai macam jenis data ini? Ya, balik lagi ke rumusan masalahnya. Nah, seperti itu. Kita lihat yang pertama data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jadi si peneliti itu mendapatkan langsung dari sumber datanya. Nah, itu namanya data primer. Data pokok lah, data yang paling penting. Nah, gitu kan. Kalau dalam penelitian bahasa, ketika misalnya kita ingin meneliti tentang bahasa, kita langsung menjumpai orang tersebut menanyakan atau mengambil data terkait dengan bahasa yang kita teliti. Nah, itu namanya data primer. Jadi kita langsung menjumpai sumber datanya. Atau menjumpai sampel penelitian itu. Nah, apakah dengan cara mewawancarai dia atau dengan cara wawancara lengkap, wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Intinya kita langsung menjumpai. Jadi data primer itu memang data yang paling pokok, yang sangat kita butuhkan di dalam penelitian. Kemudian data primer ini istilah lainnya juga disebut sebagai data asli. Data asli yang sifatnya up to date. Nah, terbaru ya. Jadi untuk mendapatkannya peneliti itu harus langsung terjun langsung ke lapangan. Nah, teknik untuk mengumpulkan data primer ini bisa berupa observasi, wawancara, atau FGD, atau diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Nah, ini teknik untuk mendapatkan data primer. Kemudian yang kedua ada yang namanya data sekunder. Nah, data sekunder ini istilah lainnya, data ini sebenarnya sudah ada. Cuma tinggal kita kumpulkan saja. Nah, dan dikumpulkan itu bisa dari berbagai sumber ya, misalnya Biro Pusat Statistik, dari buku, dari laporan, dari jurnal. Jadi datanya memang sudah tersedia. Kalau data primer kita harus kumpulkan dulu, harus kita kumpulkan. Nah, ya. Jadi data primer itu, data sekunder itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Nah, peneliti posisinya sebagai tangan kedua. Nah, itu data sekunder. Nah, kalau misalnya kalian meneliti ingin membagi data menjadi data primer dan data sekunder juga boleh. Misalnya kalian sebutkan di data penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah apa? Sebutkan. Data sekunder adalah sebutkan apa saja data sekundernya. Itu dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau data primer itu kita terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, bisa melalui wawancara langsung ke sumber datanya, bisa melalui FGD tadi atau forum diskusi, kemudian bisa juga melalui penyebaran angket atau kuesioner.
Sedangkan data sekunder itu kita membaca di buku, ya, membaca di buku atau kita membaca jurnal-jurnal hasil penelitian orang lain, itu juga bisa menjadi data sekunder. Misalnya kita ingin meneliti tentang peribahasa, misalnya, itu bisa kita ambil dua data primer dan data sekunder. Kalau data primer, kita langsung mendatangi sumber data atau informan, kita datang ke dia, kita tanyakan apa peribahasa yang kamu tahu. Nanti dia akan sebutkan. Nah, itu namanya data primer. Kalau data sekunder, selain kita tanyakan kepada informan tadi, kita mencarinya di buku. Kalau yang kita tanyakan ke informan tadi itu kan primer. Nah, kita mencarinya di buku. Sudah ada datanya, tinggal kita cari di buku. Nah, itu adalah data sekunder. Kemudian ada yang namanya data kualitatif dan data, nanti di depan ada data kuantitatif, ya. Kalau data kualitatif itu berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Itu namanya data kualitatif. Nah, jadi dia berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Jadi bagi kalian mungkin yang pendekatan penelitiannya itu adalah kualitatif, ya, itu berarti datanya data kualitatif. Dia tidak menggunakan angka. Nah, kalau yang kuantitatif berarti datanya pakai angka. Nah, jadi begitu ya. Kualitatif itu menggunakan kata-kata, bukan dalam bentuk angka, sedangkan kuantitatif menggunakan angka. Datanya itu berupa angka. Nah, data kualitatif yang diperoleh dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Kalau data kualitatif ini bisa melalui wawancara tadi, bisa melalui analisis dokumen, kemudian diskusi terfokus atau FGD tadi, kemudian observasi yang telah dibuat dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip. Kemudian bentuk lain dari data kualitatif itu, ya, dia juga bisa berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Itu juga bisa menjadi data kualitatif, ya. Bentuk lain data kualitatif. Jadi kita sudah rekam, ya, lalu kita dengarkan apa yang diucapkan dalam rekaman itu, kita ambil kata-katanya. Nah, itulah namanya data kualitatif. Kemudian tadi data kuantitatif juga sudah saya singgung. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, dia itu diperoleh dengan cara diolah atau dianalisis. Ya, dianalisis dengan menggunakan teknik penghitungan matematika atau statistik. Nah, bagi kalian yang suka menghitung, ini boleh pakai gunakan data kuantitatif. Intinya tergantung rumusan masalah lah. Kalau misalnya kalian meneliti tentang kemampuan, itu berarti datanya itu data kuantitatif. Nah, karena mengapa? Karena kalian menghitung. Kalau nanti misalnya kalian meneliti tentang pengaruh, itu juga datanya adalah data kuantitatif. Nah, begitu. Kemudian data juga ada yang namanya data diskrit. Ya, data diskrit. Kalau data diskrit ini data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Ya. Contoh data diskrit itu jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan X, misalnya sebanyak 20 sekolah. Kemudian jumlah siswa laki-laki di SD sebanyak 67 orang. Jumlah penduduk di Kabupaten ZZ sebanyak 246.867 orang. Itu namanya data diskrit. Nah, gitu ya. Jadi yang
67 orang ini, kemudian 246.867 ini merupakan data diskrit. Mengapa? Karena dia diperoleh dengan cara membilang. Maka karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit itu berupa bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Berikutnya adalah data kontinum. Data kontinum ini adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Dia bisa berbentuk bilangan bulat atau bisa juga berbentuk bilangan pecahan. Jadi tergantung pada jenis skala pengukuran yang digunakan. Nah, misalnya data kontinum itu misalnya 150,5 cm. Tinggi badan Budi adalah 150,5 cm. Ini kan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Kita ukur dulu. IQ Budi adalah 120. 120 ini kan IQ ini kan dia harus diukur. Makanya data kontinum namanya. Suhu udara kan juga harus diukur. Maka dia disebut data kontinum. Lalu ada data nominal. Data nominal itu adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Itu namanya data nominal. Variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Setiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Kemudian dalam skala nominal itu tidak bisa dipastikan apakah kategori 1 mempunyai derajat yang lebih tinggi atau rendah dari kategori yang lain, ataukah kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lain. Ya. Misalnya yang termasuk data nominal itu adalah jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan dibedakan petani, pegawai, pedagang. Golongan darah, golongan O, A, B, AB. Ras, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid. Suku bangsa dapat dibedakan dalam suku Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Nah, jadi data nominal itu dia berupa anggota-anggota yang memiliki kesamaan setiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Itulah tadi, lelaki kan dia berbeda dengan perempuan. Nah, kemudian suku A berbeda dengan suku B. Ya, jadi itu namanya data nominal. Perbedaan-perbedaan tadi ya. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal itu skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Ordinat, tingkat-tingkat ya. Kita langsung ke contohnya, tingkat pendidikan misalnya. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita misalnya ingin meneliti tentang kemampuan berbahasa penutur bahasa yang level SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu datanya itu adalah data dalam bentuk skala ordinal. Karena dia bertingkat ya. Pendapatan juga begitu, tinggi, sedang, rendah. Sikap juga begitu, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sebagainya. Ya, diukur dengan skala Likert. Nah, jadi sikap bahasa misalnya. Nah, itu datanya adalah data ordinal. Nah, mengapa? Karena dia itu bertingkat ya. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sebagainya. Oke. Nah, itu mengenai data. Nah, sekarang kita lihat teknik pengumpulan data. Jadi tadi saya sudah menyinggung bahwa teknik pengumpulan data itu adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Paling utama. Mengapa? Karena memang tujuan utama dari penelitian itu adalah mendapatkan data. Nah, tanpa kita tahu atau tanpa ketepatan dalam merumuskan teknik pengumpulan data, peneliti tentu tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Jadi, apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data itu adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, kemudian teknik pengumpulan data itu pada setiap jenis penelitian dapat dibedakan atas. Kalau dalam penelitian kuantitatif, nah ingat kembali ya, misalnya kalian ingin penelitian kalian itu adalah penelitian kuantitatif misalnya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya itu adalah interview atau wawancara, kemudian kuesioner, angket, lalu observasi. Nah, itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, selain interview dan observasi, ada yang namanya dokumen dan triangulasi. Itu kalau dalam penelitian kualitatif. Nanti kita lihat satu persatu mengenai konsepnya. Ya, kita lihat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama tadi ada yang namanya interview atau wawancara. Ya. Interview atau wawancara itu adalah teknik dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan juga untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden atau informan. Tadi kan ada yang namanya data primer ya. Kita misalnya ingin mengumpulkan data yang sedetail mungkin ya terkait data primer itu. Kita bisa langsung mewawancarai respondennya atau sampel penelitiannya atau sumber datanya atau informannya. Itu istilah-istilah dalam penelitian ya. Ada namanya responden, informan. Jadi kita bisa langsung melakukan wawancara. Nah, wawancara itu bisa dilakukan kalau jumlah respondennya sedikit atau jumlah informannya tidak ramai. Misalnya dia ada 5 orang, ada 6 orang, ada 10 orang. Itu masih memungkinkan untuk kita lakukan wawancara. Kemudian durasi penelitiannya panjang. Ya, artinya lamanya penelitian. Misalnya penelitiannya sampai 3 bulan, 4 bulan misalnya. Itu bisa saja kita lakukan wawancara. Tapi kalau penelitiannya hanya 2 minggu misalnya, tidak mungkin kita lakukan penelitian kalau seandainya respondennya banyak. Tapi kalau respondennya itu hanya 2 atau 3 orang, bisa saja kita lakukan. Jadi tergantung pada durasi penelitian dan tergantung pada jumlah responden. Kemudian bisa dilakukan dengan cara face to face atau dengan telepon. Nah, itu terserah bagaimana. Jadi kita boleh misalnya tidak atau tanpa harus menjumpai, telepon saja misalnya itu juga boleh. Atau kalau langsung menjumpai tentu lebih efektif ya, lebih efektif. Kemudian jenis-jenisnya. Kita lihat. Wawancara itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada terstruktur, kemudian semi terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Kalau dalam wawancara terstruktur ini, peneliti telah mengetahui informasi yang akan diperoleh. Jadi kalau dalam wawancara terstruktur, si peneliti itu sudah mengetahui informasi yang diperoleh. Kemudian dalam wawancara terstruktur ini, si peneliti itu sudah menyiapkan instrumen penelitian. Nah, ya, di sini ya dalam wawancara terstruktur, si peneliti sudah mempersiapkan instrumen penelitian. Apa instrumennya? Instrumennya adalah pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan oleh si pengumpul data atau oleh si peneliti. Nah, dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Diberi pertanyaan yang sama dan
si peneliti atau si pengumpul data itu mencatatnya. Kemudian dengan wawancara terstruktur ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Jadi ini kelebihan wawancara terstruktur ini, karena kita kan sudah menuliskan list pertanyaan. Kemudian responden pun bukan hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang. Mungkin ada 6, 7, 8, 9 atau 10 orang. Nah, kita bisa menggunakan pembantu atau orang lain untuk membantu kita dalam meneliti, menanyakan hal yang sama kepada responden yang lain atau informan yang lain. Mengapa? Karena memang sudah ada pedoman pertanyaannya, tinggal ditanyakan saja lalu dicatat. Nah, ini kelebihan wawancara terstruktur. Jadi dalam wawancara terstruktur itu kita sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan, sudah kita tulis, kemudian sudah ada alternatif jawabannya. Lalu kita minta tolong kepada orang lain untuk mewawancarai responden berdasarkan pedoman wawancara yang sudah kita buat, yaitu pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika dia tanyakan, nanti si pengumpul data itu tinggal mencatat saja. Nah, jadi lebih efektif ya, lebih efektif. Cuma kekurangannya yaitu si peneliti tentu harus ya mengeluarkan sedikit uang ya untuk membayar orang-orang atau membayar si pewawancara tadi. Orang yang kita minta tolong untuk mewawancarai responden. Nah, itu. Kemudian kalau memang kita menggunakan orang lain untuk membantu kita mewawancarai responden, tentu kita harus membekali mereka dengan keterampilan yang sama. Ya bentuknya bisa berupa training misalnya, atau kita kasih semacam arahan dulu supaya nanti konsepnya sama. Nah, jadi harus kita arahkan dulu mereka. Kemudian selain ada yang namanya instrumen tadi, pertanyaan-pertanyaan, tentu juga harus ada yang namanya alat bantu. Alat bantunya apa? Umpamanya ya tape recorder ya, atau alat rekam ya. Kalau sekarang tentu alat perekam di HP itu bisa kita gunakan. Kemudian gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Nah, jadi ada hal-hal pendukung yang lain lah selain sejumlah pertanyaan itu, kalau memang diperlukan. Yang kedua, ada semi terstruktur. Nah, kalau dalam semi terstruktur ini, peneliti meminta ide-ide, pendapat dari responden untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Nah, kalau dalam kalau dalam wawancara semi terstruktur ini, dia agak longgar ya, agak bebas. Nah, agak bebas ya. Bebasnya di mana? Bebasnya adalah kita tidak terlalu terikat dengan yang namanya sejumlah pertanyaan yang sudah kita siapkan seperti pada wawancara terstruktur. Nah, itu yang dimaksud dengan agak bebas ya. Jadi karena memang mengapa demikian? Karena memang tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Di mana pihak yang diajak wawancara itu diminta pendapat dan ide-idenya. Ya, bagaimana menurut Anda tentang ini? Bisa tidak kalau seperti ini? Kalau tidak bisa, bagaimana seharusnya? Nah, itu kan bebas ya, bebas. Cuma yang harus diperhatikan dengan baik dalam wawancara semi terstruktur ini adalah si pewawancara harus menyimak dengan baik atau secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh si responden atau informan tersebut.
Nah, mengapa? Karena memang tadi kan tidak tidak ada pertanyaan kan, tentu dia harus disimak dengan baik. Nah, begitu. Lalu ada wawancara yang tak berstruktur. Tak berstruktur atau tak terstruktur. Kalau wawancara tak terstruktur ini, si peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang lengkap dan sistematis. Pedoman hanya berupa garis besar permasalahan. Itu wawancara tidak terstruktur. Atau sering juga disebut dengan terbuka. Nah, jadi wawancara tidak terstruktur atau terbuka ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau juga penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Nah, jadi dalam penelitian pendahuluan tadi yang saya sebutkan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Nah, maksud penelitian pendahuluan begini dia. Jadi sebelum kita meneliti, kita akan melakukan tinjauan awal dulu. Kira-kira kita mau teliti apa? Nah, kita bisa datang ke informan untuk menggali masalah. Jadi sering digunakan dalam penelitian pendahuluan kalau wawancara tak terstruktur ini. Nah. Kemudian terkait dengan wawancara ini, kalau yang diwawancarai sudah ditentukan orangnya, sebaiknya sebelum mewawancara, orang yang mewawancarai sebaiknya dia meminta waktu terlebih dulu. Kapan dan di mana bisa melakukan wawancara. Tujuannya apa? Supaya suasana wawancara lebih baik. Sehingga data yang diperoleh pun akan lebih lengkap dan valid. Jadi nanti jangan misalnya kita langsung datang ke orang itu, kita wawancarai dia tanpa membuat janji temu misalnya. Nah, itu kita khawatirkan nanti data yang kita dapatkan itu tidak lengkap dan tidak valid. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Sebaiknya ya kita telepon dulu. Kita tanyakan kapan dia punya waktu, sehingga kita bisa rileks bertanya dan tidak buru-buru. Kalau misalnya kita langsung datang ke orang tersebut, kita wawancari dia, ya dia mungkin terburu-buru, ada keperluan yang lain. Nah, maka memang kita hubungi dulu si informan atau responden itu untuk kita buat janji temu kapan bisa diwawancarai misalnya. Nah, itu sangat penting ya. Jadi komunikasi antara peneliti atau pewawancara dan orang yang diwawancarai itu harus terjalin dengan baik. Nah. Kemudian apa saja langkah-langkah wawancara? Langkah wawancara yang pertama adalah kita menetapkan siapa yang akan kita wawancarai. Itu langkah pertama. Kita tetapkan dulu. Yang kita akan wawancarai itu siapa. Kalau tidak tetapkan ya kita tidak tahu ya mau mewawancarai siapa. Kemudian yang kedua, kita persiapkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, artinya kita siapkan dulu. Ini kita mau tanyakan apa? Siapkan itu. Kemudian yang ketiga, kita mengawali atau membuka alur wawancara. Jadi kita mulai dulu wawancaranya, kita pancing dia. Nah, ini dikatakan dengan mengawali atau membuka alur wawancara.
Kemudian melangsungkan alur wawancara, lalu mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Jadi sesudah kita wawancara, jangan langsung tutup. Tadi kan kita sudah membuat ikhtisarnya. Sudah kita buat ikhtisarnya, kita ulang lagi, Pak, ini tadi berdasarkan hasil wawancaranya, saya sudah catat begini. Apakah benar yang saya catat ini? Oh ya, itu benar. Nah, jadi harus begitu, konfirmasi dulu. Kemudian yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Kalau sudah oke tadi, kata informan, ya sudah benar, seperti itu yang memang saya katakan. Nah, baru kemudian kita tuliskan hasilnya ke dalam catatan lapangan. Lalu kita identifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya terkait dengan hasil wawancara tersebut. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket. Ya, angket. Nah, angket ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Nah, itu namanya angket atau kuesioner. Ya. Jadi, kapan ini bisa dilakukan? Nah, atau hal-hal apa yang memungkinkan untuk melakukan kuesioner? Pertama, variabel yang diteliti sudah diketahui. Kita sudah tahu apa saja yang akan diteliti. Nah, itu bisa gunakan kuesioner. Yang kedua, respondennya banyak. Misalnya respondennya ada sampai 200 orang, 300 orang. Kan tidak mungkin ya kita mewawancarai satu-satu. Tidak mungkin. Jadi supaya cepat, buat kuesioner. Bisa dengan kita ketik lalu kita bagikan. Bisa juga dengan membuatkan Google Form. Nanti Google Form itu kita bagikan dia menggunakan jaringan internet tentu. Lalu diisi. Nah, itu diisi oleh responden. Kemudian ruang lingkup cukup luas. Misalnya kita meneliti ruang lingkupnya itu kabupaten misalnya. Ya kan tidak mungkin ya kita mendatangi setiap desa, setiap kampung, setiap kecamatan. Mengapa? Ya, waktunya tidak efektif, banyak mengeluarkan biaya. Jadi ya kita sebarkan saja angket itu. Nah, tentu dalam hal ini harus ada yang membantu. Kalau memang angket itu kita print lalu kita sebarkan. Tapi kalau misalnya melalui internet, tentu lebih efektif lagi. Kita tinggal share saja kepada respondennya. Nah, dan waktunya pun juga lebih efektif dan efisien. Kemudian, nah ini ya, tidak diberikan langsung posta internet. Jadi, kuesioner ini memang luar biasa sangat membantu dalam penelitian. Kemudian, ketika kita menulis kuesioner itu, kita harus memperhatikan prinsipnya. Prinsip dalam menulis angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan harus relevan. Isi dari pertanyaan harus relevan dan mengukur tujuan yang dipertanyakan. Nah, itu ya. Misalnya, jika Ali berangkat naik kereta dari kota A ke kota B dengan jarak 180 km dan selama 2 jam perjalanan. Itu pertanyaannya. Atau siapakah masinis? Pertanyaannya, siapakah masinisnya? Jawabannya hanya Tuhan dan penulis yang tahu. Wah, ini tidak relevan ya. Tidak relevan. Nah, kemudian bahasa yang digunakan. Bahasa yang kita pakai itu harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden. Perhatikan itu. Misalnya kita
akan mengumpulkan data, respondennya itu tidak tamat SD misalnya. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang mengandung bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak bisa mereka pahami atau istilah-istilah ilmiah yang tidak bisa mereka pahami. Mereka tidak akan mengerti. Nah, itu. Jadi perhatikan respondennya itu. Kalau ingin meneliti, kalau respondennya itu dia dari segi tingkat pendidikannya dia tidak tamat SD ya misalnya, tidak tamat SMP, usahakan kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam pertanyaan atau pernyataan itu menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit karena mereka tidak mengerti. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan memang sebaiknya responden bahasa yang kita pakai memang seperti itu supaya tidak memunculkan masalah baru lagi. Apa masalahnya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain nantinya. Sehingga si responden itu pun juga akan menjawab asal-asalan karena dia tidak tahu. Imbasnya adalah data yang kita peroleh tidak valid. Maka gunakan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan bahasa responden. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan dalam kuesioner itu, pertama bisa pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu artinya apa? Pertanyaan yang mengharapkan responden menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian. Itu pertanyaan terbuka. Kita buat pertanyaan, nanti dia memberikan jawaban dalam bentuk uraian. Lalu ada yang tertutup. Kalau ada yang tertutup itu kita sudah menuliskan alternatif jawaban lalu dipilih. Multiple choice misalnya. Jadi tinggal pilih saja. Itu namanya alternatif jawaban. Lalu ada yang ingat, ya. Maksud saya, ingat bahwa pertanyaan atau pernyataan itu dibuat dalam bentuk kalimat positif dan negatif agar jawaban responden lebih serius dan tidak mekanistis. Ya. Jadi kunci untuk membuat pertanyaan terbuka dan tertutup ini, kita harus ingat bahwa pertanyaan atau pernyataan itu dibuat dalam bentuk kalimat positif dan negatif agar jawaban responden lebih serius dan tidak mekanistis. Ya. Tidak ada semacam rekayasa. Ya. Kemudian pertanyaan tidak mendua. Tidak mendua. Ya. Ini contohnya ya. Bagaimana pendapat Anda terhadap fasilitas dan kompetensi guru? Nah, ini kan pertanyaannya bercabang ya, istilahnya, bercabang. Jadi seharusnya bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas di SMA X? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda terhadap kompetensi guru di SMA X? Jadi kita pisahkan pertanyaannya. Jangan bercabang seperti ini. Ya. Nah ini. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang sudah lupa artinya yang sudah lama ya. Ya, misalnya buku tulis bergambar, apakah saat Anda di taman kanak-kanak? Itu kan sudah lama sekali, untuk apa ditanyakan ya. Kemudian pertanyaan tidak menggiring. Nah, tidak menggiring. Tidak menggiring ke yang baik atau yang buruk, tidak. Jadi dia netral saja sifatnya. Misalnya, bagaimanakah jika nilai metodologi penelitian Anda diberi A atau atas usaha Anda? Nah, itu kan pertanyaannya menggiring. Kalau diberikan nilai A, saya akan senang atau apa misalnya. Nah, itu pertanyaan yang menggiring. Lalu panjang pertanyaan juga diperhatikan ya. Panjang pertanyaan itu ya jangan sampai 3 baris 4 baris lah. Jadi cukup gunakan saja kalimat-kalimat tunggal supaya lebih mudah dipahami. Ya, kalau kita menggunakan kalimat majemuk, apalagi majemuk campuran, itu ribet sekali dan mempersulit responden untuk memahaminya. Mengapa? Karena memang kalimatnya panjang sekali. Jadi usahakan pertanyaan dalam kuesioner itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang singkat saja. Kalau dari segi kalimat dia hanya ada SPOK misalnya.
Gitu. Gunakan kalimat-kalimat tunggal. Kemudian urutan pertanyaan. Perhatikan juga urutan pertanyaan. Jadi urutan pertanyaan itu sebaiknya dimulai dari yang umum dulu, lalu ke khusus. Atau dari yang mudah dulu, lalu ke yang sulit. Nah, bila responden telah memiliki tingkat kematangan yang tinggi, dapat diacak. Kemudian prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran. Instrumen digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Sehingga harus diuji validitas dan reliabilitasnya dulu sebelum digunakan. Jadi jangan langsung buat instrumen kita bagikan, tidak. Kita harus uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama, ya kita sesudah kuesioner kita buat, kita memberikan kepada yang ahlinya untuk dicek, untuk diperiksa. Ini sudah saya buat kuesionernya, tolong dilihat sebentar apakah kuesioner yang saya buat ini sudah benar. Nah, itu cara mengujinya. Jadi kuesioner kita buat itu kita tanyakan lagi. Misalnya kalian menulis skripsi kebetulan menggunakan kuesioner. Itu kuesioner itu harus kalian bawa dulu kepada dosen pembimbing untuk diperiksa. Apakah kuesioner itu sudah oke? Dan bila memungkinkan bawa kepada yang ahli di dalam bidang itu. Nah, yang ahli di dalam bidang tersebut. Supaya memang kuesioner yang kita rumuskan itu benar-benar valid dan reliable. Kemudian penampilan fisik angket juga harus diperhatikan. Penampilan fisik angket ya, tentu maksudnya di sini angket itu bagaimana ya? Ya, dia terlihat bahwa kita memang serius ingin meneliti. Jangan angketnya asal-asalan. Salah satu bentuk angket itu tidak asal-asalan ya dari segi bahasanya. Nah, maka penampilan fisik angket itu juga sangat mempengaruhi respon atau keseriusan responden tersebut. Kita lihat berikutnya observasi. Ya, observasi. Sebelumnya itu kuesioner. Nah, ini observasi. Observasi itu apa? Proses kompleks atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Jadi observasi ini istilahnya adalah mengamati. Pengamatan. Hal-hal yang memungkinkan untuk melakukan observasi adalah pertama waktu yang cukup. Yang kedua, respondennya tidak banyak. Kemudian penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Nah, itu bisa kita lakukan observasi. Nah, ini dia ya observasi. Ada secara umum ada 4 ya. Yang pertama ada partisipatif, kemudian non-partisipatif, terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati. Di peneliti di situ dia terlibat langsung. Nah, itu namanya partisipatif. Jadi kalau peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang diteliti atau responden yang diteliti, itu namanya partisipatif. Tapi kalau dia itu hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak ikut merasakan, itu namanya non-partisipatif. Contoh, kita ingin meneliti tentang bagaimana penggunaan bahasa oleh suatu masyarakat. Kita datang ke dalam kelompok masyarakat itu, kita simak dia, kita hanya mendengar saja. Itu namanya non-partisipatif. Jadi di sini dalam non-partisipatif ini kita tidak menentukan calon data. Kita tidak menentukan calon data. Tapi kalau dalam partisipatif kita menentukan calon data. Nah, itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga, terstruktur.
terstruktur, observasi terstruktur artinya peneliti telah mengetahui variabel yang akan diteliti dan dirancang secara sistematis. Jadi dia sudah mengetahui bagaimana sifat dari objek yang akan diteliti, bagaimana karakternya, dia sudah tahu, dan dia sudah dengan tahunya dia tentang variabel atau objek yang diteliti itu, dia sudah bisa merancang secara sistematis. Nah, kalau yang dua hal ini, partisipasif dan non partisipasif, dia belum tahu bagaimana variabel tersebut. Kalau yang sudah tahu variabel itu bagaimana, boleh gunakan terstruktur. Kemudian tak terstruktur ini peneliti tidak mempersiapkan rancangan secara sistematis. Dia hanya langsung datang ke situ, dia amati, jadi tidak ada rancangan yang khusus sudah dibuat. Tapi kalau ini, yang terstruktur ini, ada rancangan yang memang sudah dibuat terlebih dahulu. Apa tahapnya? Tahap observasi yang pertama selektif. Nah, observasi selektif. Jadi mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Nah, jadi apa yang mau kita observasi, gitu ya. Lalu terfokus menentukan fokus. Jadi karena banyaknya tadi apa yang ingin kita observasi, kita harus tentukan yang akan diobservasi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu namanya observasi terfokus. Lalu observasi deskriptif. Ya. Observasi deskriptif ini kita mengamati tempatnya, kita mengamati aktornya, kita mengamati aktivitas yang dilakukan, kita mengamati kegiatan sehari-hari. Itu namanya observasi deskriptif. Jadi kita tahap observasi itu selektif dulu, lalu terfokus, lalu kita deskripsikan. Nah, baik, untuk hari ini cukup. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.